Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa alihi baitul kiram. Sunna jami'a wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal karubin wasyuhada salihin wal awliya wal ulama wal amilin wal musannifin, khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa mu'allif kitab al-Arba'in an-Nawawiyah, abaina wa abaikum wa ummatina wa ummatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhina wa syayikhikum. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa IGTV dan channel YouTube PKPT Ibnu IPPNU Universitas Yudharta Pasuruan yang dirahmati oleh Allah, ini kita masih diberi kesempatan untuk yang kesekian kalinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama belajar dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan dan kita lakukan selalu diiringi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amalan yang makbula dan ilman yang nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, ini alhamdulillah kita masuk pada al-hadisul ashrun. Al-hadisul ashrun atau hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri, dari sahabat Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Inna, sesungguhnya, mimma, dari sesuatu, adroka, yang ditemui siapa, annasu, manusia, min kalamin nubuwati, dari beberapa sabda-sabda kenabian yang al-ula, yang terdahulu, idza lam tastahi, ketika kamu tidak merasa malu, fasna, maka lakukanlah, ma, sesuatu, syi'ta, yang kamu kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksud dari hadis ini adalah segala amal, segala perbuatan, segala tingkah laku, ini semuanya ada aturan yang sudah mengatur, ada
sekat-sekat yang memang sengaja dibuat untuk menata, dan ada rumus sosial yang harus juga dilaksanakan dan diperhatikan. Aturan-aturan yang diatur dan sekat-sekat yang dibuat untuk menata, juga rumus sosial yang harus diperhatikan. Ini pada prinsipnya adalah aturan yang sama-sama memberikan kebaikan, sama-sama memberikan kemaslahatan bagi semua yang ada. Jadi tidak ada sebenarnya aturan itu untuk mengikat perorangan atau mengikat sesuatu, karena dimanapun kita bertempat, dimanapun kita ada, itu pasti tidak lepas dari yang namanya aturan, tidak lepas dari yang namanya penataan. Dan yang perlu kita ingat adalah manusia sebagai makhluk sosial ini juga tidak bisa lepas dari sisi kesosialannya. Nah, rasa sosial dan penataan ini akhirnya menjadi satu rangkaian aturan yang harus diikuti. Rangkaian yang harus diikuti ini diantaranya disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam syariat agama Islam. Ada aturan yang sudah baku dalam syariat, yang kita kenal dengan ahkamul fiqhiyah, ahkam fiqhiyah. Ada haram, yang mana kebalikannya adalah wajib atau fardu ya. Kemudian ada lagi yang sifatnya sunnah, kebalikannya adalah makruh. Ada lagi yang mubah, ini yang sudah diatur. Kemudian ada aturan yang sifatnya normatif. Normatif ini ukurannya adalah akhlak, etika. Maka di sini Rasul memberikan satu gambaran, idza lam tastahyi. Etika ini ada dua indikator penilaiannya. Yang pertama adanya rasa tenggang rasa, sudah yang pernah saya katakan kemarin. Yang kedua adanya ukuran rasa malu. Ada rasa malu ini termasuk norma, aturan yang tidak bisa dikesampingkan. Kalau orang tidak punya malu, orang tidak merasa malu untuk melakukan sesuatu, ya silakan mau dibuat apa saja, nggak apa-apa. Tapi karena ada aturan malu di sini, ada norma etika malu di sini, maka menjadi sekat orang untuk tidak melakukan. Satu contoh begini. Kalau kita melakukan sesuatu itu tidak malu, khususnya malu terhadap sesama manusia sebagai makhluk sosial, dan kita malu terhadap Allah selaku pencipta, khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Ini ukuran malunya. Nah, kalau kemudian kita tidak punya rasa malu terhadap dua sisi ini tadi, silakan mau dibuat apa saja, nggak apa-apa. Tapi karena ada norma-norma yang mengatur dan rasa malu sebagai bentuk frame daripada ukuran kaidah norma etika kita, maka ayo kita berpikir kembali untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau syariah yang sudah ditetapkan. Satu contoh begini, orang ada perintah untuk menjaga hak orang lain dari kezaliman dirinya atau kezaliman dari orang lain. Satu contoh, kita ada orang lain mempunyai hak, di antara haknya itu adalah hak untuk dihargai oleh orang lain, hak untuk hidup bersama dengan orang lain, hak untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain, hak untuk bisa mendapatkan kelayakan. Kemudian sebenarnya kelayakan dan aturan kelayakan yang ada atau penghormatan yang ada atau rasa sosial yang ada, ini akhirnya memunculkan kalau seandainya kita melanggar aturan yang ada,
terus norma sosial kita kesampingkan, kemudian rasa untuk kita menghargai orang lain kita kesampingkan. Maka sebenarnya kita juga harus malu bahwa kalau andai kata itu terjadi pada kita dan kita tidak merasa nyaman, dan ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, maka sangat tidak layak dan tidak pantas kalau kemudian itu kita laksanakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat ini rasa malu di hati umat manusia ini kadang-kadang menjadi sangat tipis ketika itu terhantam dan terhadapkan pada masalah kebutuhan. Coba sekarang kita lihat, kadang-kadang kita kalau mau melihat normalnya orang itu tolabul ma'isyah atau mencari kehidupan dunia, itu kan masih memperhatikan norma-norma, masih memperhatikan tata krama yang ada. Nah sekarang tidak, sekarang tidak. Kalaupun yang penting untuk mengangkat status sosialnya, maka kalau perlu korupsi, korupsi. Ini sudah menghilangkan rasa malu. Dia tidak malu bahwa sebenarnya mengambil hak orang lain itu sangat tidak dibenarkan dalam agama maupun negara. Itu masih belum seberapa, apalagi kalau korupsi ini sudah menjadi akar penyebab masalahnya di suatu negara. Terus kemudian ada lagi tidak malu mengatakan sesuatu, tidak malu mengungkapkan sesuatu, tidak malu menyatakan sesuatu yang tidak pada tepatnya. Kalau bahasa kalian, kalau bahasa mahasiswa ini provokasi. Dan ini sangat tidak tepat kalau rasa malu itu kita kesampingkan. Dan yang paling parah sekarang, demi mencapai sebuah strata sosial, nah ini apalagi ada media yang ada dan itu dimanfaatkan, dia pamerkan harta bendanya, dia pamerkan kemolekan tubuhnya dan lain sebagainya di hadapan banyak orang melalui media sosial tanpa rasa malu. Padahal apakah dia sudah menunaikan zakatnya? Apakah ada tetangganya kiri kanan yang sudah merasa tercukupi, saudaranya, temannya, ya, dan orang lain yang berada di sekitarnya? Ini sangat tidak pas kalau kemudian kita memamerkan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang banyak. Kemudian kita tidak pernah merasa peduli terhadap keadaan yang ada di sekitar kita. Para pemirsa rahimakumullah, dengan adanya pandemi seperti ini menjadi cambuk bagi kita, wabil khusus kaum agniya ini. Janganlah cuma pamer mobilnya yang bagus, yang mewah, rumahnya yang tingkat 11 atau bagaimana, kemudian yang berliannya ratusan juta bahkan miliaran rupiah, kemudian waduh itu dipamerkan semua di hadapan media sosial. Ayo pada kesempatan ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita bersama-sama berbagi, kita tutup rasa malu dengan melakukan sesuatu yang baik. Maka disinilah rasa malu menjadi ukuran yang pertama. Jangan kita kemudian hilangkan rasa malu, mengesampingkan keadaan sosial yang ada di sekitar kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, waktu jualah yang pada kesempatan kali ini membatasi pertemuan kita. Sedikit yang kami sampaikan dengan iringan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.